Assalamualaikum. Setelah kemarin kita bahas Amazfit GTS 2, sekarang kita bahas versi mininya. Dan ini harganya menarik banget, dimana harga normalnya adalah Rp1.699.000. Tapi buat teman-teman yang ikutan pre-ordernya di Shopee, ini dijual di angka 300.000 lebih murah, jadi cuma 1.399. Yang menarik lagi adalah dia sudah punya kemampuan ini nih. Buat sebelah sini. Blood Oxygen Saturation Measurement. Buat teman-teman yang lagi tahu di masa pandemi seperti ini kita butuh mengukur saturasi kadar oksigen dalam darah, pastinya ngerti kenapa kebanyakan smartwatch yang dirilis di 2020 sampai 2021 ini akan bisa mengakomodir kebutuhan itu ya, karena kita butuh memonitor itu untuk mengetahui kondisi kesehatan kita ya, apalagi yang misalkan ada penyintas atau yang memang sedang sakit, butuh tuh buat ngukur, buat tahu kadar oksigennya seberapa banyak ya dalam darah, saturasinya. Selain itu, ini juga punya always on display. Oke, mantap, berarti AMOLED dong atau OLED. 1399, 1.400 kurang 1000 sudah AMOLED, mantap banget. Slim and light design. Kemudian sports mode-nya ada 70 lebih, kemudian cycle tracking juga buat cewek bisa nih buat ngecek periode head ya, bulanan. Kemudian ada 24-hour heart rate monitoring, sleep quality monitoring juga, dan battery life-nya diklaim selama 14 hari. Oke, ini warnanya ini, apa namanya? Sage green. Wih, keren. Saya sengaja minta yang hitam, karena bosan warna hitam. Dan ini sudah menggunakan Bluetooth Low Energy versi 5.0. Dan kita langsung buka saja buat tahu isi di dalam paket penjualannya tentu saja. Sebetulnya cukup standar ya, isi di dalam paket penjualannya, smartwatch-nya, dock charge, sama buku manual. Oke, plastiknya kita sobek nih sepertinya. Jadi sekarang smartwatch saya cuma ada dua. Yang sekarang Amazfit Neo, sama satu lagi smartwatch yang dikasih sama salah satu brand ya. Waktu ulang tahun yang ke-50, itu masih saya keep, nggak saya jual karena menghargai pemberian orang. Ini dia warna sage green-nya. Ternyata sampai ke bagian belakang dari bodinya ya. Saya pikir di strapnya doang. Dan sisi depannya menggunakan warna silver atau chrome dengan tombol fisiknya atau crown-nya juga warna silver ya. Dan di sini ada lubang sepertinya mikrofon atau loudspeaker. Nanti kita cek ya fiturnya apakah dia bisa dipakai buat headset juga atau tidak. Tapi ngelihat sensornya, ukurannya besar dan lampunya juga besar, rada tenang lah saya bahwa dia pengukurannya, heart rate sama blood oksigennya paling enggak cukup akurat lah ya. Cukup bisa dijadikan indikator kalau misalkan kenapa-kenapa. Tapi kalau buat urusan medis sih, pastikan pakai alat medis yang lebih akurat ya, yang sesuai peruntukannya, atau hubungi tenaga medis kalau misalkan indikator di smartwatch ini sudah menunjukkan angka yang kurang bagus. Ya seperti ini, charging dock-nya 2 pin saja. Dan ada buku manual berapa bahasa ini? 14 bahasa. Dan ada bahasa Indonesianya belum ada. Belum ada. Ya, sekarang kita coba nyalakan. Oke, sudah menyala ternyata di dalam paket penjualannya. Pantesan tadi saya sempat searching Bluetooth, udah muncul GTS 2 mini di Oppo Reno 2 saya. Dan saya sudah install aplikasi Zepp namanya buat pairingnya. Kita langsung tambahkan device baru di sini, watch yang dengan QR code ya. Oke. Pairing. Oke, sudah ada konfirmasi di smartwatch-nya buat pairing. Selalu yang saya suka dari Amazfit adalah adanya konfirmasi ini, jadi nggak asal pairing. Jadi kita bisa memastikan siapa yang minta pairing dan kita bisa beri akses atau tidak ya di smartwatch-nya. Activate new device, oke. Saatnya meninggalkan Amazfit Neo berarti ya. Kita akan segera menggunakan Amazfit GTS 2 mini. Di pergelangan tangan saya warna sage green. Wih, bentar. Strapnya seperti biasa, lembut, tapi ini kerasa nggak selentur yang GTS 2 kemarin.
Ini bagian ujung sini rada melengkung, kayak ketekuk lebih lama ya. Harusnya kan lurus. Finishingnya sih lembut di kulit, tapi feelsnya harus diakui tidak se-premium, semewah yang GTS 2 kemarin. Tada, sudah dipakai di tangan, warna sage green-nya mantap ya. Saya suka sih warna hijau. Ya, seperti ini watch face-nya. Langsung ya. Jadi turn wrist to wax screen-nya sudah berjalan dengan lancar. Sebentar, sistem transmitting. Ada sistem update. Oh, ini biasanya rada lama nih. 7 menit. Oke, 7 menit. Mendingan saya pakai buat syuting yang lain dulu ya. A few moments later. Oke, sudah updated ke firmware terbaru harusnya. Ya, sudah no update available. Seperti ini. Penampakannya, kita mulai lagi menunya. Bentar, dari atas ke bawah seperti biasa ada toggles, ada do not disturb, alarm, screen brightness-nya berapa level? 1. Oh, ini nggak bisa dibilang berapa langkah ya, ada persentase lah mungkin. Dan ini auto brightness juga, mantap. Back dan masuk ke setting dari sini. Ada watch face, screen of watch face, berarti ada ini ya, always on display nih. Watch face style, digital watch face. Oke, back dan enable schedule dari jam 8. Nggak apa-apa lah, kita coba aja dulu. Namanya juga buat video unboxing. Ini rada susah buat backnya ya, karena memang layarnya tidak terlalu besar, bezelnya juga lumayan tipis. Kemudian light upon notification juga bisa di set. Apa mau pakai schedule, all day on atau off. Preference, shortcut apps bisa disetting dari sini juga. Ini semua sudah saya bahas juga di video unboxing Amazfit GTS 2. Harusnya udah nonton, udah tahu ya menunya apa saja. Atau yang belum nonton, mau nonton, silahkan cek juga di kanan atas video ini. Ada cardnya menuju ke unboxing GTS 2. Di sini ada vibration strength-nya bisa diatur juga, date format, time format. Time formatnya Indonesia aja lah, DDMMYY. Nih, mau backnya susah. Nggak bisa. Dan kita, pakai tombol fisik ini aja lebih mudah nih buat back. Kita mau matikan dulu layarnya buat tahu always on display-nya seperti apa. Oke, seperti ini. Ini yang digital ya. Kalau mau yang analog juga ada, nanti kayak pakai jarum gitu muncul di sana. Dan buat ganti watch face, 1, 2, 3, 4 watch face-nya. Nanti harusnya bisa diatur dari smartphone juga, watch face mana yang lebih menarik. Dan ini bisa diedit ya. Metrik yang mau ditampilkan apa saja. Kalori, heart rate, UV, humidity, standing event, sunrise, sunset, kamera remote, langsung bisa dari situ juga, mantap nih. Find phone, music, SPO2, saya pakai SPO2 aja buat sekarang, sudah. Oke, dan saya mau coba buat ngukur SPO2, karena ini kayaknya metrik yang penting banget di masa pandemi ini. Saturasi oksigen dalam darah ya, biasanya pakai oximeter, bisa digantikan fungsinya sama smartwatch ini. Kita coba measure, ukur. Oke, 98%. Jadi setahu saya yang bagus itu di atas 95% ya, saturasi oksigen dalam darah. Biasanya yang terkena COVID itu punya masalah di saturasi oksigen dalam darah yang menurun terus karena masalah pernapasan. Alhamdulillah nih segini 98%, jadi bisa jadi indikator. Oke, masih oke. Kalau nanti turun misalkan tiba-tiba jadi 92% atau 90%, langsung segera cari pertolongan ya ke tenaga medis, atau kalau punya alat medis yang lebih kompeten, yang lebih akurat, pakai itu dulu baru cari pertolongan. Bisa juga. Sekarang kita cek saja dulu di smartphone. Yang pertama adalah
yang mau saya cek adalah watch face-nya. Iya, banyak banget. Ini adalah alasan yang membuat saya suka banget sama smartwatch-nya Amazfit. Masih ingat terakhir saya pakai yang ini di Amazfit GTS 2. Sekarang kita pakai yang lain lah, biar rada beda ya. Fashion Pioneer. Nih, ini keren banget nih. Yang ini juga keren banget, asli, serius, pada keren-keren. Yang ini aja dulu, yang digital watch. Downloadingnya, cepat. Sekarang synchronizing-nya, kayaknya rada lama. Oke, tidak terlalu lambat sih segini. Tadi juga sistem update-nya nggak selama yang GTS 2 kemarin, cuma sempat gagal. Setelah diulang, setelah di reset, di update lagi, cepat sih, sekitar 3 menit lah. Di bawah 5 menit yang jelas. Tuh, cepat. Synchronizing 100%, tapi masih butuh enabling. Enablingnya bentar. Keren. Walaupun sebetulnya kalau mau penampakannya seperti ini, saya nggak usah pakai GTS Mini 2 ini. Kan sudah punya Amazfit Neo. Jadi kita ganti lah ya. Watch face-nya sama yang lebih berwarna. Oke, sudah. Sempat glitch gitu. Technical difficulties, please stand by. Wis, ada gitu dulu animasinya ternyata itu ya. Oke, jadi ada apa ini? Tanggal, jam. Ini apa sih? Kita coba lihat. Oh, sayangnya nggak bisa di custom ya. Jadi ini memang sifatnya lebih ke fancy, fashion, bukan function. Kalau function, mau tidak mau ambil 2 watch face di awal ini. Nih, yang bisa diatur metriknya apa saja. Ini sih buat seru-seruan aja, buat looks dibandingkan buat fungsi ya. Oke, sekarang kita cek buat shortcut menunya. Cara akses shortcut menu itu gampang, tinggal swipe ke kiri atau ke kanan dari watch face-nya. Oke, ada weather. Tadi musik. Pertama musik kalau ke kiri ya. Kemudian weather, PAI, personal index gitu. Pokoknya indeks kesehatan. Lalu ini ada stress measure, pengukuran stres. Lalu ini ada blood oxygen measure. Heart rate, kita coba ukur dulu. Normal lah ya. Menjelang istirahat ini. Activity goal, kemudian kembali ke watch face. Bisa diatur sih ya shortcutnya mau apa saja. Yang jelas kalau mau baca notifikasi, swipe dari bawah ke atas. Kurang lebih sama lah ya dengan smartwatch zaman sekarang. UX-nya dari atas toggles, dari bawah notif ke kiri ke kanan. Ini menu yang sirkular, shortcut menunya. Jadi kalau mau masuk ke setting bisa dari sini. Oh iya, kalau mau masuk ke menu lengkap, mungkin dari watch face ini tekan crown-nya. Iya, bisa masuk tuh ke menu lengkap. Activity goal, PAI, heart rate, sleep, workout history, blood oxygen, stress, breathing training ya. Jadi ini relaksasi. Tarik nafas, buang nafas. Ada cycle tracking buat periode haid, wanita, alarm, setting, dan more. More ini weather, music, countdown, stopwatch, Pomodoro tracker, word clock, compass, camera remote, find phone. Banyak banget menunya. Music. Oke, setelah dikasih akses ke notifikasi buat aplikasi Zepp-nya, udah bisa nih musiknya kebaca, judulnya, dan kita next. Next dong. Nih, kita coba. Ya. Sesuai ya. Cuma ini yang di ujung sudut-sudut ini buat preview sama next ini harus rada hati-hati, pencetnya harus pas. Sama volume bisa diatur dari sini juga. Mantap. Sisanya kurang lebih ya gitu-gitu aja ya. Fiturnya kalau mau lebih lengkap seperti tadi saya bilang, silahkan cek unboxing GTS 2. Kalau mau jadi Bluetooth remote shutter buat kamera, pair aja Bluetooth-nya dulu nih. Dari sini bisa di menu lab di aplikasi Zepp. Sekarang kita coba nih buat foto. Berhasil kepake ke aplikasi kamera bawaan dari smartphone Oppo. Jadi nggak harus
kameranya dari aplikasi Zepp-nya ya. Bisa pakai kamera bawaannya juga, mantap. Ada kompas, mantap juga. Berarti ini udah punya always on display, mampu bertahan 2 mingguan, dan fiturnya lengkap loh. Ada Blood Oxygen. Di harga 1699 dan special price-nya buat yang pre-order di Shopee 1399. Menarik banget sih buat saya. Level harga segitu. Dan memang saya lagi butuh yang bisa ngukur blood oxygen. Jadi sepertinya akan saya keep, di mana saat saya butuh buat ngukur blood oxygen akan saya pakai atau saat lagi keluar rumah. Karena kalau lagi di rumah aja sih buat apa ya pakai ya. But overall seperti biasa Amazfit good product, good pricing juga. Semoga sih datanya aman ya. Walaupun aplikasi Zepp dikasih akses yang banyak banget. Ya sudah, itu aja sih concernnya. Terima kasih sudah menyimak video unboxing dan sedikit bahas fitur dari Amazfit GTS 2 Mini. Warna Sage Green. Mantap warnanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.